Polisi bongkar sindikat pencurian modul BTS jaringan seluler. Prabowo bentuk koperasi nelayan di berbagai daerah. Polisi bongkar paket senpi rakitan di Pelabuhan Bakauheni. Iran Selat Hormuz dibuka jika Amerika Serikat hentikan intervensi. Inggris hentikan langkah Norwegia di perempat final. Halo pemirsa, selamat malam. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 diwarnai dengan teror bom di Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tidak ingin mengambil resiko, pihak sekolah memulangkan seluruh siswa, sementara petugas gegana didatangkan untuk menyisir lokasi. Seluruh siswa Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terpaksa dipulangkan setelah seorang guru menerima ancaman teror bom melalui pesan singkat dari orang tidak dikenal pada Senin pagi. Teror diterima saat seluruh siswa dan guru sedang menggelar upacara bendera di hari pertama tahun ajaran baru. Dalam pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal, peneror mengaku akan meledakkan lingkungan sekolah dan sudah menyiapkan 11 titik ledakan lain. Tidak ingin mengambil resiko, pihak sekolah melapor ke Polsek Jagakarsa yang kemudian meneruskan ke petugas gegana Brimob Polda Metro Jaya. Hingga saat ini proses penyisiran masih dilakukan di seluruh lingkungan sekolah mencari benda-benda yang mencurigakan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, gerbang sekolah ditutup dan pihak-pihak yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan masuk. Terbom sih. Awal pesan diterima jam berapa? Pokoknya jam 6 lebih lah. Jam 6 lebih itu? Pas lagi saat upacara. Apa di mana? Ya lagi upacara. Oh, lagi di dalam? Semuanya lagi upacara. Semuanya lagi upacara pengibaran bendera. Itu berarti dikirim ke salah satu guru ya, Pak? Ya, salah satu guru. Oh. Sempat dicek, Pak, itu ke nomor siapa atau apa? Ada yang kenal gitu nomornya mungkin, Pak? Enggak ada nama. Enggak ada nama. Dan itu kan semua yang ini kan kepolisian. Ya. Pihak kepolisian masih menyelidiki pengirim pesan teror ke guru sekolah untuk dimintai pertanggungjawaban. Polsek Jagakarsa belum bisa memberi keterangan karena proses penyisiran masih berlangsung. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, setelah dilakukan penyisiran selama 4 jam, petugas gabungan tidak menemukan barang berbahaya di lingkungan Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan yang sebelumnya menerima teror bom. Aparat kepolisian masih menyelidiki terduga pelaku melalui jejak yang ditinggalkan, seperti nomor telepon genggam yang juga digunakan untuk mengirim pesan teror. Teror bom pada hari pertama sekolah tahun ajaran baru di SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan membuat aparat kepolisian mengerahkan sejumlah petugas gabungan. Tak hanya tim gegana Brimob Polda Metro Jaya, petugas Densus 88, BNPT, dan Direktorat Kepolisian Satwa juga dikerahkan ke lokasi. 3 anjing pelacak K9 dilibatkan untuk membantu penyisiran lokasi barang berbahaya, sebagaimana yang disampaikan terduga peneror. Setelah dilakukan penyisiran secara menyeluruh selama 4 jam, tim gabungan tidak menemukan barang berbahaya di lingkungan sekolah. Petugas juga memastikan seluruh area sekolah steril dan aman untuk beraktivitas. Untuk kepentingan penyelidikan, aparat kepolisian meminta keterangan 3 orang saksi, mulai dari kepala sekolah, guru, dan hingga pegawai tata usaha yang menerima pesan ancaman bom termasuk akan memeriksa rekaman CCTV. Polsek Jagakarsa dan Polres Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki terduga pelaku teror yang telah diketahui identitasnya. Polisi masih melacak keberadaan terduga pelaku melalui nomor telepon yang digunakan untuk mengirim pesan teror.
Terduga pelaku akan dijerat pasal berlapis mulai dari Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang ITE, dan KUHP dengan ancaman hukuman 1 hingga 15 tahun penjara. Setelah disisir beberapa jam, lebih kurang dari 4 jam, itu tidak ada ditemukan ya barang-barang yang mencurigakan. Dinyatakan aman dari gegana. Kalau pengirim pesan sendiri itu kata informasinya seorang perempuan, benar nggak sih Bu? Ya ini masih kita cari. Ya kita cari, kita dalami siapa pelakunya. Dan pasti yang jelas kita cari orangnya untuk kita amankan tentunya. Apa motifnya, apalagi ini pihak sekolah yang jelas. Sebelumnya, SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan dikejutkan dengan teror bom yang dikirim ke nomor telepon seorang guru dan pegawai tata usaha dari nomor telepon tidak dikenal. Tidak ingin mengambil risiko, pihak sekolah memulangkan seluruh murid di hari pertama tahun ajaran baru dan melaporkan ancaman teror bom ke aparat kepolisian. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Satreskrim Barreskrim Polri mengungkap sindikat pencurian modul BTS provider jaringan seluler 5G senilai 60 miliar rupiah yang melibatkan sindikat internasional China. Modus operandi pelaku dengan cara merekrut teknisi harian lapas mencuri modul senilai 120 juta rupiah di Best Trend Cyber Station atau BTS milik provider seluler. Dengan menggunakan rompi pekerja khas teknisi provider seluler, para pelaku mencuri ratusan modul peningkatan signal 5G di dalam BTS milik provider seluler. Dalam waktu beberapa bulan, pelaku mencuri sebanyak 600 modul BTS dengan kerugian mencapai 60 miliar rupiah. Tak hanya kerugian material, perbuatan para pelaku juga mengakibatkan gangguan sinyal massal terjadi di beberapa daerah dan kota. Atas laporan ini, Satreskrim Barreskrim Polri menangkap 12 orang pelaku yang terbagi dalam 12 jaringan di sejumlah wilayah Jakarta dan Serang, Banten. Dari hasil pemeriksaan penyidik, modus yang dilakukan kedua jaringan memiliki kemiripan. Kedua jaringan ini sama-sama teknisi harian lepas yang direkrut oleh warga negara Cina. Modul BTS hasil curian para pelaku kemudian dikirim ke Cina untuk dijual kembali. Dari 12 orang yang ditangkap, 4 diantaranya merupakan penada. Dan dari hasil penyelidikan kami berhasil menangkap 2 jaringan pelaku pencurian modul BTS. Menjadi terbuka terkait dengan modus mereka, yaitu pertama adalah para penadah yang dari warga negara asing ini datang ke Indonesia, kemudian mencari orang yang bersedia untuk mencari para pelaku pencurian modul ini dengan memberikan model tertentu. Saat ini yang diincar adalah modul BTS terbaru yang memang ternyata dari salah satu provider ini lagi melakukan peningkatan kualitas jaringan. Kerugiannya adalah dari satu modul ini adalah sekitar 120 juta. Dari hasil penyelidikan kami, dari 2 kelompok ini, ternyata mereka telah melakukan pencurian dan mendapatkan hasil sekitar 600-an modul. Jadi apabila di total, kerugiannya adalah sekitar 60 miliar di kerugian materialnya. Untuk kerugian materialnya adalah terkait dengan gangguan masyarakat untuk mengakses jaringan komunikasi nasional. Para penadah yang di Indonesia ini merekrut orang-orang ex teknisi lepasan dari pemasang instalasi tersebut. Jadi orang-orang yang paham bagaimana memasang, mencabut, dan juga jenis modul apa yang diminta. Jadi memang para pelaku sebagian besar adalah teknisi lepasan dari pemasang modul yang dipekerjakan secara kontrak ataupun per project dari instalasi pemasang. Saat ini polisi tengah berkoordinasi dengan Interpol untuk menangkap 3 WNA Cina yang merupakan otak utama dalam sindikat pencurian modul BTS ini. Para pelaku dibawa ke Barreskrim Polri dan juga penanganan kasus ini dilimpahkan ke Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa nekat membawa kabur sepeda motor milik temannya sendiri dengan modus ingin menjemput sang kekasih. Seorang pemuda diringkus tim Opsnal Reskrim Polsek Sawah Besar. Proses penangkapan pun diwarnai pengepungan warga yang hendak menghakimi pelaku saat dimasukkan ke dalam mobil petugas. Seorang pemuda terduga pelaku penggelapan kendaraan tak berkutik saat dibekuk petugas unit Reskrim Polsek Sawah Besar di sebuah kamar kos di Jalan Gatot, Mangga 2 Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Senin siang.
pelaku yang sedang tertidur lelap bersama rekannya diringkus tanpa perlawanan. Upaya penangkapan yang dilakukan petugas berlangsung dramatis karena banyaknya warga yang sudah menunggu di depan gang untuk mengepung dan menghakimi pelaku. Benar saja, terduga pelaku yang rekannya pun menjadi bulan-bulanan warga saat akan dimasukkan ke dalam mobil polisi. Pelaku berinisial OJ ditangkap setelah dilaporkan oleh temannya sendiri, berinisial J, atas tuduhan penggelapan. Modus yang dilakukan terduga pelaku meminjam sepeda motor korban dengan dalih ingin menjemput sang kekasih. Namun setelah beberapa hari dipakai pelaku, sepeda motor tak juga dikembalikan kepada korban. Sayangnya saat ditangkap, sepeda motor korban sudah dijual kepada seorang penadah. Polsek Sawah Besar alhamdulillah hari ini berhasil mengamankan pelaku penggelapan motor berinisial OJ dengan korban berinisial J, di mana korban ini dengan pelaku adalah teman dekat sebelumnya. Kemudian pelaku menghampiri korban dan mencoba untuk meminjam kendaraan roda 2 jenis motor Scoopy. Kemudian pada saat dipinjam, motor tersebut tidak dikembalikan. Kemudian korban melaporkan ke Polsek Sawah Besar dengan dugaan penggelapan. Pada saat ditangkap, kita tangkap di kos-kosan, di kontrakan milik pelaku. Pelaku diamankan kurang lebih sekitar 2 orang pada saat tidur siang. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman termasuk mengejar penadah motor hasil kejahatan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga karena obat nyamuk, sebuah rumah di Kecamatan Waipanji, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, ludes terbakar. Dalam peristiwa ini, sepasang suami istri lansia ditemukan meninggal dunia dalam prosesi berpelukan setelah diduga tak sempat menyelamatkan diri saat api membesar. Kebakaran menghanguskan satu unit rumah di Dusun 1 Sumbersari, Desa Balinugara, Kecamatan Waipanji, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, pada Minggu tengah malam. Api cepat melalap hampir seluruh rumah karena sebagian besar bangunan terbuat dari kayu. Setelah 2 jam, api baru dapat dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan 2 unit armada. Akibat kebakaran ini, pemilik rumah yakni sepasang suami istri lansia bernama Wajran 86 tahun dan istrinya Apung 74 tahun tewas terbakar. Keduanya ditemukan dalam posisi berpelukan karena diduga terjebak dan tak bisa melarikan diri dari kobaran api. Dugaan sementara, api berasal dari obat nyamuk yang memicu kebakaran saat kedua korban tertidur. Lokasi rumah yang berjauhan dari permukiman membuat kebakaran terlambat diketahui warga, sehingga saat pertolongan datang, api sudah melalap sebagian besar bangunan. Sekira jam 12.20 kami terima laporan telah terjadi kebakaran di Desa Balinuraga, Dusun Sumbersari, Desa Balinuraga, Kecamatan Waipanji. Akibat kebakaran tersebut, dugaan sementara itu dari obat nyamuk dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, penghuni dari rumah tersebut meninggal dunia atas nama Bapak Wajran, umur 86 tahun, dan Ibu Apong Mulyati, umur 79 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sekira jam 2.30 ya. Kami di lokasi, selanjutnya mayat kami evakuasi ke rumah anak dari Bapak Wajran dan Ibu Sumiati tersebut. Akibat kebakaran ini, kerugian material ditaksir mencapai 100 juta rupiah, sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki petugas berwenang. Dari Lampung Selatan, Immanuel Simorangkir, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, 3 orang tewas akibat kebakaran yang juga melanda satu unit rumah warteg dan juga toko sembako di Jalan Palat, Kelurahan Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu 11 Juli dini hari. Kebakaran yang juga menghanguskan bangunan seluas 144 meter persegi ini diduga dipicu korsleting listrik. Kebakaran melanda bangunan rumah warteg dan warung kelontong di Jalan Palat, Kelurahan Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Minggu 11 Juli dini hari. Api dengan cepat membesar juga melahap seluruh bangunan yang terbakar. 3 orang warga meninggal dunia akibat terjebak di dalam bangunan saat api berkobar hebat. Tugas Pulkarmat Jakarta Timur mengerahkan 14 unit kendaraan operasional dan 60 personel dalam melakukan pemadaman. Dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik. Karena dikabari telepon, terus saya lari, lihat api sudah besar, terus langsung menghubungi pihak pemadam, terus keluarga lari, ada yang keluar, tapi ternyata masih ada keluarga yang tertinggal di dalam, yaitu semuanya perempuan, ibu-ibu umur 67 tahun satu, 40 tahun satu, terus yang 10 tahun satu, terus ada juga korban luka bakar. 1 orang laki-laki sekarang dibawa ke Rumah Sakit Persahabatan. Kebakar itu sih yang parahnya ada 3 rumah. 3 rumah. Ada sekitar 8 rumah. Ya 11 kakak. 8 rumah itu 11 kakak. Korban yang meninggal perempuan semua. Satu keluarga itu jadi hubungannya nenek, anak dan cucu. Yang ya, ibunya itu neneknya namanya Ibu Eli Salmi. Terus anaknya nama Lina Febrianti dan cucunya itu Revalia. Terus untuk korban yang kecelakaan yang luka bakar atas nama Arif Maulana, anaknya ibu. Satu keluarga. Ketika korban Eli Salmi 67 tahun, Lina Febrianti 40 tahun, dan Revalia Maharani 10 tahun dievakuasi menggunakan kantong jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Petugas kepolisian Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sopir mikrolet M08 jurusan Tanah Abang Kota ditemukan tewas di dalam kendaraannya di Jalan Terusan Majapahit, Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu malam. Korban diduga sakit lantaran polisi menemukan adanya obat-obatan dan juga uang hasil tarikan di dalam tas korban. Jenazah kemudian dibawa ke RSCM guna dilakukan visum. Supir angkutan umum mikrolet M08 Tanah Abang Kota yang dikenal dengan panggilan Pak Cik ditemukan tak bernyawa di dalam kendaraannya pada Minggu malam. Korban yang berusia 56 tahun itu meninggal saat sedang beristirahat dan memarkirkan angkotnya di Jalan Majapahit Terusan, Gambir, Jakarta Pusat. Pada saat ditemukan sesama rekan sopir, korban dalam posisi tidur di kursi depan di mobil berplat nomor B2286 VT tersebut. Rekan korban yang curiga kemudian menghampiri korban dan terkejut, Pak Cik sudah tak bernyawa tanpa mengenakan baju. Rekan korban kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian. Polsek Metro Gambir yang datang ke lokasi langsung memintai keterangan rekan korban. Petugas Inafis Polres Metro Jakarta Pusat yang tiba di lokasi melakukan olah TKP serta memeriksa tas korban. Ketika memeriksa tas korban ditemukan obat-obatan serta uang hasil menarik. Korban diketahui telah mengeluhkan sakit yang dideritanya beberapa hari belakangan ini. Iya kenal Pak. Dia sopir mikrolet mana, jurusan mana Pak? 08. 08 itu trayek mana ya? Tanah Abang Kota Pak. Dia udah lama. Lagi istirahat apa gimana tadi? Dia lagi posisi istirahat. Istirahat. Itu kondisinya dia sakit apa gimana? Dia sebenarnya udah sakit-sakit juga Pak. Ini korban namanya siapa Bang? Hah? Korban namanya siapa? Nama panggilannya itu Paci. Paci. Jenazah korban kemudian dievakuasi dari dalam kendaraannya untuk selanjutnya dibawa ke RSCM Jakarta guna dilakukan visum. Sementara mikrolet yang dibawa korban diamankan di Mapolsek Metro Gambir, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 truk mengalami kecelakaan beruntun di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Salah seorang sopir terjepit di dalam kabin dievakuasi warga secara dramatis.
Sementara itu di Goa, Sulawesi Selatan, minibus menabrak 4 kendaraan lain dan juga menyebabkan seorang sopir angkutan umum mengalami patah tulang akibat terjepit kabin. Lagi kecelakaan beruntun sejumlah kendaraan di jalan raya kembali terjadi di kawasan Pertigaan Asem, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. 3 truk mengalami kecelakaan beruntun akibat remblong. Salah seorang sopir truk dievakuasi warga secara dramatis akibat terjepit di dalam kabin. Kecelakaan ini bermula saat truk bermuatan gandum menuju wilayah industri di Cikande, Serang menabrak 2 truk lain yang berada di depannya akibat remblong. Akibatnya 2 kendaraan truk mengalami kerusakan parah di bagian kabin depan, sementara 1 truk lainnya mengalami rusak parah pada bagian belakang. Antara mobil windog dengan mobil tronton. Informasi dari supir, keterangan dari supir, mobil mengalami rem blong di saat dikendarakan, remnya tidak berfungsi. Untuk mobil yang rem blong, posisi kendaraannya ada paling belakang. Dan yang di tengah maju ke depan, kena mobil kembali, selanjutnya mobil tersebut meninggalkan lokasi. Berarti ada 3 mobil? Ada 3 unit, yang 1 unitnya meninggalkan lokasi, Pak. Yang mobil Wingo arah dari Serang mau menuju ke arah Jawilan, yang satunya juga sama, mau ngambil barang di Rangkas apa di Jawilan. Sementara itu, kecelakaan beruntun juga terjadi di Jalan Poros Goa Takalar, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Diduga karena kelelahan dan juga mengantuk saat mengemudi, minibus menabrak 4 kendaraan lain, termasuk angkutan umum dan beca motor. Akibatnya seorang sopir angkot mengalami patah tulang kaki akibat terjepit di dalam kabin. Sementara 3 korban lain yang juga merupakan penumpang angkot mengalami luka parah di kepala dan luka ringan. Benar, jadi telah terjadi kecelakaan lalu lintas tepatnya di Jalan Poros Goa Takalar, kilometer 10, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Kecelakaan ini melibatkan 4 buah kendaraan jenis penumpang dan 1 buah roda 3 jenis Pintor. Sebuah mobil penumpang jenis Xenia bergerak dari arah Taklar ke Kabupaten Goa, diduga mengalami kelelahan di jalur kanan sehingga menyerempet 3 buah kendaraan yang dari arah Suminasa ke Takalar. Ada korban, Pak? Untuk korban sudah kita evakuasi ke Puskesmas Bajing untuk mendapatkan pertolongan medis. Guna kepentingan penyidikan, kelima kendaraan yang terlibat kecelakaan kini diamankan di posko unit Gakum Satlantas Polresta Goa sebagai barang bukti. Dari Serang, Banten dan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Serpong kilometer 8 Kota Tangerang Selatan, Banten pada 8 Juli 2026. Mobil yang juga diduga dikemudikan dalam kondisi mabuk menabrak sepeda motor ojek online yang sedang membawa penumpang hingga meninggal dunia. Rekaman video yang beredar memperlihatkan detik-detik kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Raya Serpong kilometer 8 Kota Tangerang Selatan, Banten pada Rabu 8 Juli 2026. Dalam rekaman video, mobil terlihat melaju dengan kecepatan tinggi sebelum menabrak sepeda motor ojek online yang sedang membawa seorang penumpang. Benturan keras menyebabkan pengendara dan penumpang motor terpental ke jalan dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Hingga kini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang anak perempuan di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten menangis histeris di jalanan usai melihat sang ibu tewas mengenaskan di tempat. Korban tewas usai terlindas truk muatan tanah yang juga nekat melintas di jam larangan operasional kendaraan besar. Isak tangis histeris seorang anak perempuan ini pecah di samping jasad sang ibu yang tewas mengenaskan usai terlindas truk tanah di kawasan Pertigaan Asem, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten.
Aparat kepolisian yang datang ke lokasi kejadian langsung bergegas mengevakuasi jasad korban ke dalam mobil ambulans untuk kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Derajat Prawinegara, Kota Serang. Usai melakukan proses evakuasi, petugas dari Satlantas Polres Serang langsung melakukan olah TKP di lokasi serta meminta keterangan sejumlah saksi mata guna memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Menurut keterangan saksi mata, kejadian bermula saat korban yang dibonceng oleh anak perempuannya menggunakan motor metik melaju dari arah Tangerang menuju ke arah Serang. Namun saat di lokasi kejadian datang bersamaan sebuah truk tanah yang akan berbelok menuju ke arah Rangkas Bitung. Lantaran posisi kedua kendaraan terlalu dekat, motor korban kemudian terjatuh. Nah, sang ibu terjatuh ke sisi kanan jalan hingga masuk ke kolong truk dan tewas terlindas ban belakang. Sementara sang anak berhasil selamat lantaran dirinya terjatuh ke sisi kiri jalan. Sopir truk tanah sempat berusaha kabur melarikan diri usai melindas korban. Beruntung warga dan pengendara lain yang geram langsung mengejar truk tersebut hingga akhirnya sang sopir berhasil diamankan dari amuk massa. Itu sejalur bang, mobilnya mobil muatan tanah. Mau tanah? Muat tanah, itu korban itu ada satu, cuman satu motor itu 2 orang. Yang jadi korban itu yang meninggal 1 orang. Udah kelindes ya? Kelindes. Yang meninggal usia berapa? Orang tua ya? Orang tua kisah di atas 50-an mungkin. Mobil dari arah mana mobil? Sama, satu jalur Dari arah Tangerang menuju ke arah Rangkas Bitung. Oh, belok ke arah Bitung ya? Sekarang kendaraannya di mana? Kendaraannya ada di dekat pasar, di dekat pasar Banjar. Oh gitu. Sempat kabur apa gimana? Sempat kabur. Warga serta pengendara sepeda motor sangat menyayangkan masih banyaknya armada truk tanah yang bebas melintas di wilayah Kecamatan Cikande, meskipun berada di jam larangan beroperasi berdasarkan peraturan daerah. Setelah terjadi peristiwa laka lantas, tepatnya di Jalan Raya Serang Jakarta, yaitu di pertigaan Pengkolan Cikande. Untuk kronologis, satu masih dugaan, yaitu tadi masih dump truck dengan sepeda motor, dan untuk korban meninggal dunia di tempat kejadian. Warga berharap instansi terkait seperti Dishub dan kepolisian untuk bertindak tegas menertibkan truk tanah yang bandel, karena keberadaannya sudah sangat sering memicu kecelakaan dan membahayakan nyawa pengendara lain. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wapres tinjau progres pembangunan tol Prosiwagi. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan membentuk koperasi nelayan dengan fasilitas pendukung seperti pabrik es dan juga gudang pendinginan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan nelayan. Untuk pertama kali mereka akan punya pabrik es supaya mereka melaut bawa es. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan dikembangkan sebagai pusat layanan ekonomi terpadu, termasuk mendukung sektor perikanan melalui koperasi nelayan di berbagai daerah. KDKMP akan dilengkapi fasilitas seperti toko sembako, layanan simpan pinjam apotik desa, gudang logistik, hingga cold storage untuk menjaga hasil pertanian dan perikanan agar tidak cepat rusak. Presiden Prabowo juga memastikan penyaluran barang subsidi akan dilakukan melalui KDKMP agar lebih tepat sasaran. KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa. Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota. Akan ada logistik desa, akan ada gudang, akan ada cold storage, ruang pendingin, supaya hasil-hasil petani tidak akan rusak. Dan berbagai layanan ekonomi lainnya. Saudara-saudara, saya ambil keputusan, semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih.
harus, saya katakan ini harus, barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan. Supaya yang membutuhkan dialah yang terima. Selain itu, pemerintah akan membentuk koperasi nelayan dengan fasilitas gudang pendingin, pabrik es dan kapal yang dikelola bersama. Kepala negara berharap program ini dapat meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Kita juga akan buka desa-desa dan koperasi-koperasi nelayan. Untuk pertama kali dalam sejarah di Republik Indonesia, nelayan-nelayan kita akan kita urus. Mereka juga akan punya gudang pendingin supaya ikan mereka bertahan. Untuk pertama kali mereka akan punya pabrik es supaya mereka melaut bawa es. Dan kita akan bagi kapal-kapal besar untuk tiap desa nelayan yang akan dikerjakan, yang akan dimiliki dan dikerjakan oleh koperasi-koperasi nelayan itu sendiri. Dan mereka bukan terima hadiah, mereka cicil kembali dari hasil tangkapan ikan mereka. Mereka akan cicil semua uang yang kita. Jadi uang di desa nelayan, uang di desa-desa ini, koperasi adalah uang pinjaman yang akan dibayar kembali. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pengurus KDKMP optimistis bahwa koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat. Dukungan pemerintah dinilai mampu untuk memperkuat peran koperasi dan UMKM. Pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menyambut positif kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena Jakarta pada Minggu 12 Juli. Mereka menilai dukungan pemerintah dapat memperkuat peran koperasi dan UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat. Sejumlah pengurus KDKMP meyakini perhatian pemerintah terhadap koperasi akan membuka peluang pengembangan usaha masyarakat. Mereka berharap koperasi semakin maju, meningkatkan partisipasi anggota serta memperkuat perekonomian di tingkat daerah. Saya kira dalam hal ini akan mendapat nilai positif bagi KDMP atau koperasi-koperasi kita UMKM guna memperlaju lagi UMKM-nya, Koperasi Merah Putihnya, dan keanggotaannya mungkin koperasi lebih maju lagi gitu aja. Harapan untuk koperasi dan UMKM kita, semoga UMKM kita lebih maju lagi, koperasi kita untuk Merah Putih lebih maju lagi, masyarakat Indonesia lebih maju atau lebih giat dalam melaksanakan koperasi dan UMKM di Indonesia ini karena telah didukung oleh pemerintah Indonesia. Terima kasih untuk Pak Prabowo Subianto atas dukungan untuk UMKM dan Koperasi Merah Putih terhadap masyarakat Indonesia. Semoga dan juga Pak Menteri Koperasi Pak Pur, terima kasih atas dukungannya untuk koperasi dan UMKM. Pengurus KDKMP juga mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo dan Menteri Koperasi dalam mendorong kemajuan koperasi nasional. Mereka berharap kolaborasi antara koperasi terus berkembang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Harapan saya untuk koperasi-koperasi di Indonesia, khususnya di daerah-daerah, semoga cepat lebih bergerak kembali ya dari yang sekarang supaya terjadinya kolaborasi yang baik gitu di antara dari daerah ke daerah, jadi menumbuhkan ekonomi bertumbuh dengan cepat. Terima kasih juga kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto dan juga Menteri Koperasi Indonesia, dan semoga kita semua dapat berkolaborasi dan juga untuk kedepannya lebih baik lagi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan KDKMP akan menyalurkan kredit super mikro dengan bunga 8% per tahun. Tentunya program ini ditujukan untuk mempermudah akses pembiayaan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih akan diperkuat sebagai pusat layanan ekonomi desa, sekaligus penyalur kredit mikro dan super mikro berbunga rendah. Pernyataan itu disampaikan saat puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena Jakarta pada Minggu 12 Juli 2026. Presiden Prabowo Subianto mengatakan KDKMP
Tidak hanya berfungsi sebagai koperasi simpan pinjam, tetapi juga menyediakan akses pembiayaan murah, termasuk kredit tanpa anggunan mekar dengan bunga 8% per tahun. Menurutnya bunga tersebut diturunkan dari sebelumnya 22% agar lebih meringankan masyarakat. Koperasi nanti tidak hanya untuk simpan pinjam, tapi nanti akan ada gerai simpan pinjam kredit yang murah, mikrokredit dan super mikrokredit. Yang tadinya bunganya 22% ya, saya turunkan jadi 8%, saudara sekalian. 8%. Tapi dibandingkan dengan 22% lumayan 8%. Betul tidak? KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Selain layanan pembiayaan, KDKMP akan dilengkapi berbagai fasilitas seperti toko sembako, apotek desa, pusat logistik, gudang hingga gudang pendingin. Presiden Prabowo menegaskan KDKMP juga akan menjadi jalur utama penyaluran barang subsidi pemerintah agar tepat sasaran dan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyebut KDKMP akan menciptakan perputaran uang sebesar 223 triliun di desa-desa. Program ini juga akan menjadi jalur penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran. Kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Presiden Prabowo Subianto menyatakan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diproyeksikan mampu menciptakan perputaran uang hingga 223 triliun rupiah per tahun di desa-desa. Program ini juga menjadi pusat penyaluran barang subsidi agar lebih tepat sasaran. Kepala Negara mengatakan KDKMP akan menjadi pusat layanan ekonomi desa yang terintegrasi, mulai dari layanan simpan pinjam, toko sembako, apotek desa, hingga fasilitas gudang dan penyimpanan hasil pertanian serta perikanan. Koperasi ini juga diharapkan membantu meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku usaha desa. Kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Tidak keluar, akan beredar di desa-desa. Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus. Nanti akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar 202 triliun di petani, peternak, dan nelayan. Selain memperkuat ekonomi desa, KDKMP akan menjadi jalur utama distribusi barang subsidi pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan. Presiden Prabowo menegaskan program tersebut dirancang untuk membangun ekosistem koperasi modern berbasis digital dan memutus ketergantungan masyarakat terhadap tengkulak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Wapres Gibran meninjau langsung progres pembangunan jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi pada tahap 1 di Probolinggo. Kehadiran ruas ini diharapkan memperlancar mobilitas, mempercepat distribusi logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung progres pembangunan jalan tol Probolinggo Situbondo Banyuwangi atau Prosiwangi tahap 1 di Probolinggo, Jumat 10 Juli 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proyek strategis nasional ini berjalan sesuai target dan segera bermanfaat bagi masyarakat. Tol Prosiwangi merupakan bagian jaringan jalan tol di Pulau Jawa yang menghubungkan wilayah barat hingga ujung timur Jawa. Dari 49,7 km ini betul-betul bisa mendukung seluruh perjalanan baik masyarakat maupun logistik bisa terpenuhi atau bisa dilewati dengan baik. Tadi Bapak Pres memberikan apresiasi telah selesainya proyek ini yang sudah mencapai 100%. Dari keseluruhan jalan hanya tinggal rest area. Masyarakat sangat ingin ini dioperasionalkan dengan cepat. Mungkin melihat
sudah jadi dan kemudian telah menikmati pada saat Lebaran yang lalu. Mencapai sekitar 208.000 ya, yang memasuki dari arah Probolinggo menuju Situbondo. Kehadiran ruas ini diharapkan memperlancar mobilitas, mempercepat distribusi logistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Direktur Utama PT Jasa Marga Persero Tbk, Rifana Purwantono, mengatakan fokus pembangunan saat ini ada pada tahap 1 ruas Gending Besuki sepanjang 49,68 km. Untuk seksi 1 Gending Keraksaan sepanjang 12,88 km dan seksi 2 Keraksaan Paiton 11,20 km sudah mengantongi sertifikat layak fungsi dan operasi SLFO. Rifan menegaskan seluruh proses pembangunan mengutamakan kualitas konstruksi, keselamatan kerja, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sepanjang proyek tahap 1 ini juga mencatatkan zero accident serta menyerap lebih dari 1.300 tenaga kerja lokal dari Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, hingga Banyuwangi. Setelah beroperasi, tol Prosiwangi tahap 1 diproyeksikan memangkas waktu tempuh Probolinggo Besuki menjadi sekitar 1 jam 15 menit. Efisiensi ini diyakini mempercepat arus distribusi barang ke kawasan industri Paiton dan Pelabuhan Ketapang, pintu utama penyeberangan ke Bali. Wapres Gibran menegaskan percepatan infrastruktur diperlukan agar dampaknya segera dirasakan masyarakat. Dengan progres positif ini, pemerintah optimistis tol Prosiwangi akan mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan sektor pariwisata, dan memperkuat konektivitas kawasan timur Pulau Jawa. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Wapres Gibran Rakabuming Raka juga berdialog langsung dengan para nelayan dan pelaku usaha perikanan di tempat pelelangan ikan Muncaran, Kabupaten Banyuwangi. Gibran juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas nasional. Wakil Presiden Gibran Rakabuming berdialog langsung dengan para nelayan dan pelaku usaha perikanan di tempat pelelangan ikan atau TPI Muncar, Desa Kedungrujo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat 10 Juli 2026. Dalam kunjungan itu, Wapres menyerap berbagai aspirasi nelayan, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah memperkuat tata kelola dan produktivitas sektor perikanan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Kunjungan tersebut dilakukan usai Gibran meninjau revitalisasi Pasar Induk Banyuwangi. Dialog difokuskan untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi nelayan, pelaku usaha mikro, hingga pengepul ikan sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah. Bapak Ibu, ini kan Pak Presiden punya prioritas terkait ketahanan pangan. Kalau di tempatnya Bugub ini termasuk untuk produksi pangannya kan nomor 1 di Indonesia, beras dan lain-lainnya. Karena pertaniannya sudah beres, pupuknya lancar, ininya lancar. Nah ini untuk perikanan ini masih ada PR Bapak Ibu ya. Nanti PR-nya segera kami selesaikan. Sebenarnya hari ini saya nggak ada jadwal ke sini Bapak Ibu. Tapi karena saya dengar di sini banyak keluhan, ya saya mampir sebentar ke sini Bu sebelum ke pondok pesantren. Gibran menegaskan Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas nasional. Menurutnya, setelah sektor pertanian di Jawa Timur berkembang cukup baik, pemerintah akan memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor perikanan. Wapres mengaku sengaja menyempatkan diri mengunjungi TPI Muncar setelah mendengar banyak keluhan dari para nelayan. Ia memastikan seluruh masukan yang disampaikan nelayan akan segera ditindaklanjuti. Dalam dialog tersebut, salah seorang nelayan Muncar, Umar, menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi nelayan. Di antaranya kerusakan infrastruktur jalan menuju kawasan pelabuhan, keterbatasan akses permodalan, tata kelola pelabuhan, hingga rumitnya proses perizinan. Menanggapi masukan tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait tata kelola perizinan nelayan. Menurutnya, perizinan saat ini masih memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga diperlukan penguatan sistem dan dukungan lintas pihak untuk mempercepat serta mengoptimalkan pelayanan kepada para nelayan. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, memasuki tahun ajaran baru, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menekankan bahwa pentingnya memperkuat perlindungan anak di sekolah. Hal itu guna untuk menumbuhkan rasa aman dan nyaman pada anak-anak selama proses belajar berlangsung. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyambut baik tahun ajaran baru sebagai momentum penting untuk memperkuat perlindungan anak di satuan pendidikan. Arifah menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif dan bebas dari kekerasan maupun perundungan.
Menurutnya, sekolah tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai tempat bertumbuh, bermain, dan menemukan mimpi. Setiap anak berhak mendapatkan rasa aman, nyaman, dan sehat dalam proses belajar berlangsung. Arifah mengajak seluruh pihak untuk saling memberi semangat, menghargai sesama, dan berani melapor jika mengalami kesulitan. Sebentar lagi kalian akan mulai memasuki tahun ajaran baru. Ada loh yang mungkin sudah tidak sabar bertemu dengan teman-teman, tapi ada juga yang masih merasa gugup karena memasuki lingkungan yang baru. Apapun perasaan kalian, itu semua wajar. Ingatlah bahwa yang paling penting adalah sekolah bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi juga tempat bertumbuh, tempat bermain, dan menemukan mimpi. Karena itu, kalian berhak merasa aman, nyaman, sehat, dan diterima dimanapun kalian berada. Mari kita saling menghargai, saling menyemangati, tidak melakukan bullying, berani berkata baik, dan tidak ragu meminta bantuan kepada guru maupun orang tua ketika menghadapi kesulitan. Mewujudkan ruang aman dan nyaman untuk anak adalah tanggung jawab kita bersama. Orang tua, guru, teman sebaya, masyarakat, hingga dunia usaha memiliki peran penting dalam memastikan setiap anak dapat tumbuh, belajar, dan berkembang dengan aman, nyaman, serta bahagia. Redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, pemirsa terus memastikan perusahaan peserta magang nasional ini relevan dengan kebutuhan lulusan. Menurutnya, setiap lowongan yang dibuka harus memberikan pengalaman kerja yang bermakna untuk peserta. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli telah meninjau langsung proses verifikasi dan validasi penyelenggara serta lowongan untuk program pemagangan nasional Angkatan 2. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan setiap lowongan yang dibuka berkualitas dan memberikan pengalaman kerja bermakna bagi para peserta. Proses pendaftaran serta verifikasi mitra dan lowongan ini berlangsung hingga batas akhir yang ditetapkan. Kementerian Ketenagakerjaan terus menyaring lowongan dari ribuan perusahaan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan lulusan perguruan tinggi. Diketahui kuota dibuka untuk 150.000 fresh graduate termasuk profesi dan penyandang disabilitas. Nantinya akan dibagi menjadi 3 gelombang di mana masing-masing gelombang menampung sekitar 50.000 peserta. Peserta akan mengikuti magang selama 6 bulan dan menerima uang saku atau insentif yang disesuaikan dengan UMR atau UMK daerah penempatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan Komisi 3 DPR Habibur Rahman menepis adanya anggapan yang menyebut bahwa DPR menolak pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset. Dirinya bahkan menegaskan pihaknya justru tengah memaksimalkan pembentukan undang-undang tersebut dengan melibatkan partisipasi publik. Minta masukan dari masyarakat ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini ya. Pimpinan Komisi 3 DPR menggelar konferensi pers mengenai RUU Perampasan Aset di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Kedua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan, pihaknya kini telah memaksimalkan pembahasan RUU Perampasan Aset. Proses pembentukan RUU Perampasan Aset baru tersebut justru memerlukan waktu dengan melibatkan berbagai partisipasi publik. Dirinya juga menepis perihal adanya anggapan yang menyebut bahwa DPR menolak pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset. Hari ini Komisi 3 perlu menyampaikan secara terputus ya, terkait pembahasan RUU Perampasan Aset. Bagaimana hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas Undang-Undang Perampasan Aset. Ya, teman-teman kan disini kan saksi juga ya. Bagaimana sudah berapa minggu ini kita gas terus soal Undang-Undang Perampasan Aset ini, kita maksimalkan mengundang atau memenuhi permintaan pemberian pendapat ya, dari berbagai elemen masyarakat terkait RUU Perampasan Aset. Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu kita dimulai dengan penyusunan.
Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini, ya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI juga menyoroti penurunan jumlah pekerja rentan penerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari sekitar 7.000 pekerja pada 2025 menjadi 2.000 pekerja pada 2026. DPR RI juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Di balik setiap pekerja rentan ada keluarga yang bergantung pada perlindungan jaminan sosial. Karena itu Komisi 9 DPR RI menyoroti penurunan jumlah pekerja rentan di Kota Balikpapan yang menerima bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan dari APBD. Pada tahun 2025 tercatat sekitar 7.000 pekerja menerima bantuan iuran. Namun pada tahun 2026 jumlahnya turun menjadi sekitar 2.000 pekerja. Penurunan ini dipengaruhi berkurangnya transfer dana ke daerah yang berdampak pada berkurangnya alokasi bantuan sosial bagi masyarakat. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuwene menegaskan perlindungan pekerja bukan hanya menyangkut individu, tetapi juga menjaga keberlangsungan keluarga yang bergantung pada pencari nafkah. DPR RI juga mendorong pemerintah daerah memperkuat regulasi serta meningkatkan kepatuhan perusahaan agar seluruh pekerja terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan pekerja rentan yang dibiayain oleh APBD itu sekitar 7.000 pekerja. Sementara untuk 2026 ini hanya 2.000 sekian, nggak sampai 3.000. Ini kan jauh pekerja rentan dibiayain oleh pemerintah daerah. Ini juga akan membantu pemerintah setempat. Ini mau dikemanakan kalau mereka tidak ada jaminan sosial? DPR RI berharap perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan dapat terus diperkuat agar semakin banyak pekerja dan keluarganya mendapatkan jaminan kesejahteraan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, imigrasi Kupang ciduk 16 warga negara Uzbekistan. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan informasinya. Dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan bahwa pembangunan bangsa tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik tetapi juga penguatan karakter, moral, dan persatuan masyarakat. Hal itu disampaikan AHY saat menghadiri kegiatan Gereja Pentakosta Indonesia di Pemantang, Siantar. Di sela kehadirannya dalam kegiatan Gereja Pentakosta Indonesia di Pemantang, Siantar, Sumatera Utara, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyapa dan bersalaman dengan ribuan jemaat yang hadir. Suasana hangat dan penuh keakraban terlihat saat AHY menerima doa serta dukungan dari para jemaat. Dalam sambutannya, AHY menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, melainkan juga dari kuatnya karakter, moral, dan persatuan masyarakat. Menurutnya, iman, nasionalisme, dan kepedulian sosial harus berjalan beriringan agar Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari transformasi digital, dinamika ekonomi global, hingga dampak perubahan iklim. Menko AHY juga mengapresiasi Gereja Pentakosta Indonesia yang selama puluhan tahun turut menjaga nilai-nilai kemanusiaan, memperkuat kerukunan serta berkontribusi dalam dunia pendidikan melalui pengembangan institusi teknologi. Menurut AHY, pembangunan yang berkelanjutan memerlukan dukungan seluruh elemen bangsa, termasuk lembaga keagamaan, dalam menumbuhkan generasi yang unggul, religius, dan berjiwa kebangsaan. AHY menegaskan pembangunan yang kokoh tidak hanya dibangun dengan beton dan baja, tetapi juga dengan persatuan, toleransi, dan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di tengah masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, TNI Angkatan Laut menggelar Pekan Olahraga TNI AL atau PORAL 2026 di Mabesa Cilangkap, Jakarta Timur. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menyebut bahwa kegiatan ini menjadi ajang pembinaan prestasi, sekaligus memperkuat sportivitas, solidaritas, dan juga profesionalitas prajurit Jalasena. TNI Angkatan Laut resmi membuka Pekan Olahraga TNI AL atau PORAL 2026 di lapangan Trisila Mabesa, Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin pagi 13 Juli. Pertandingan berlangsung selama 4 hari mulai 13 hingga 16 Juli 2026 dengan mempertandingkan 5 cabang olahraga, yaitu sepak bola, bola voli, tenis lapangan, tenis meja, dan bulu tangkis. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan, PORAL 2026 bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan wadah untuk menyatukan potensi olahraga di lingkungan TNI Angkatan Laut. Kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi para prajurit untuk menunjukkan kemampuan, bakat, dan prestasi di bidang olahraga. Olahraga ini merupakan ajang menyatukan potensi olahraga TNI Angkatan Laut dan sekaligus menjadi pembuktian pembinaan olahraga yang telah dilaksanakan oleh Kotama dan Satker-Satker TNI Angkatan Laut untuk meraih prestasi. Event ini juga menjadi momentum yang sangat penting bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan, bakat, dan prestasi olahraga yang dipertandingkan. Melalui kegiatan ini, TNI Angkatan Laut akan dapat menjaring atlet-atlet dari berbagai cabang olahraga yang berprestasi untuk dapat berkiprah nantinya di tingkat event Panglima TNI Cup tahun 2029 atau bahkan di event-event nasional maupun. Melalui PORAL 2026, TNI Angkatan Laut diharapkan dapat menjaring atlet-atlet berprestasi yang akan dipersiapkan menghadapi Piala Panglima TNI tahun 2026, serta berpeluang berkompetisi pada ajang nasional maupun internasional. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kantor imigrasi kelas 1 TPI Kupang mendalami dugaan penyelundupan manusia setelah 16 warga negara Uzbekistan yang juga sebelumnya ditemukan terdampak di pesisir Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, mereka juga diduga akan menuju Australia melalui jalur ilegal dan sebagian besar terindikasi melanggar aturan keimigrasian. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur mengungkapkan, ke-16 warga negara Uzbekistan tersebut ditemukan warga di pesisir Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor pada 3 Juli 2026. Setelah kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan mesin di tengah laut. Setelah diamankan oleh warga dan aparat setempat, mereka dibawa ke Kalabahi sebelum diserahkan kepada kantor imigrasi kelas 1 TPI Kupang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan awal menemukan sejumlah kejanggalan. Alamat penjamin dalam paspor berbeda-beda, mulai dari Jakarta, Bandung, Bali, hingga Kendari. Lebih mengejutkan lagi, sebagian besar dari mereka mengaku tidak saling mengenal, meski berada dalam satu perjalanan. Petugas juga menemukan bahwa 14 orang telah overstay, sementara 2 orang lainnya masih memiliki izin tinggal yang berlaku. Selain pelanggaran keimigrasian, petugas menduga adanya modus penyelundupan manusia yang terorganisir. Dugaan ini menguat setelah diketahui masing-masing warga negara Uzbekistan tersebut membayar sekitar $8.000 Amerika untuk mengikuti perjalanan melalui jalur laut. Mereka disebut memulai perjalanan dari Jakarta dan Bali, kemudian menuju Kendari sebelum berencana keluar dari wilayah Indonesia melalui Rote. Namun kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan dan terdampar di perairan Alor. Hingga kini petugas masih menyelidiki keberadaan nahkoda kapal yang dilaporkan melarikan diri serta menelusuri dugaan keterlibatan jaringan penyelundupan manusia di balik perjalanan tersebut. Imigrasi Nusa Tenggara Timur bersama kepolisian dan instansi terkait terus melakukan pendalaman kasus. Apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam jaringan penyelundupan manusia, para warga negara asing tersebut dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, selain sanksi administratif berupa denda atau deportasi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan juga kesejahteraan buruh Said Iqbal mendorong evaluasi menyeluruh terhadap dengan seluruh proyek PT Moya Indonesia. Langkah tersebut disampaikan Said Iqbal saat menyusul kasus 3 pekerja yang juga tewas akibat adanya pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Usai melakukan inspeksi mendadak di lokasi proyek PT Moya Indonesia, penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh Said Iqbal menyatakan pihaknya menemukan dugaan kelalaian dalam penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, para pekerja diduga memasuki ruang kerja berkedalaman sekitar 7 meter tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai, sehingga menyebabkan 3 orang kehilangan nyawa. Selain menemukan dugaan pelanggaran K3, Said Iqbal juga menyebut korban diduga belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan oleh pihak perusahaan yang bertanggung jawab, yakni PT Moya. Dengan adanya peristiwa tersebut, pemerintah akan mengevaluasi seluruh proyek PT Moya di berbagai daerah, khususnya yang berkaitan dengan proyek penyediaan air bersih. Bila ditemukan pelanggaran, pemerintah pun tak segan menghentikan proyek yang sedang berjalan. Kemudian untuk kedepannya juga, selain penegakan hukum adalah saya tadi udah meminta kepada Kemenaker RI, kan PT Moya banyak proyek-proyeknya di APBD daerah, terutama PDAM, yang paling besar memang Jakarta, 23 triliun lebih. Nah, kita akan periksa K3-nya gimana, BPJS-nya bagaimana, tendernya sesuai atau tidak. Jadi ada reevaluasi terhadap pekerjaan PT Moya di seluruh Indonesia. Termasuk program air bersih di Jakarta kan target Pak Gubernur 2030. Kalau memang perlu diberhentikan, ya di stop aja tendernya. Dilakukan investigasi ulang. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bendungan Meninting membawa perubahan bagi petani di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jika sebelumnya hanya panen sekali setahun, kini petani dapat meningkatkan frekuensi panen hingga 3 kali. Bendungan Meninting membawa perubahan besar bagi kehidupan petani di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Salah satunya dirasakan Pak Radi, buruh tani yang kini dapat menikmati pasokan air lebih baik setelah bertahun-tahun menghadapi kesulitan saat musim kemarau. Sebelum bendungan beroperasi, Pak Radi hanya mampu memanen hasil pertanian sekitar 1 kali dalam setahun akibat keterbatasan air. Kini dengan adanya bendungan Meninting, ia memperkirakan lahan pertaniannya dapat ditanami dan dipanen hingga 3 kali dalam setahun. Kering, hasil tanam-tanaman itu agak mengurang. Nah, sebelum ada bendungan, ya sekitar 1 kali dalam setahun, apalagi musim-musim kering itu. Setelah adanya bendungan ini, insya Allah kalau masalah airnya sekarang udah banyak sudah. Setelah ada bendungan ini dalam setahun itu sekitar 3 kali panen kalau musim-musim tanam padi, ubi itu kan bisa. Nah, untuk kedepannya kita membutuhkan air yang banyak dengan harapan-harapan itu untuk penambahan tanaman-tanaman itu semakin subur. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas Bapak Presiden sudah meresmikan bendungan Meninting ini. Kita banyak-banyak terima kasih. Semoga ada kemajuannya yang ke depan. Terima kasih atas Bapak Presiden. Bagi para petani, bendungan Meninting bukan sekadar infrastruktur, tetapi harapan baru bagi petani Lombok untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Ia berharap pasokan air terus terjaga agar hasil pertanian semakin baik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, beasiswa Garuda mengantarkan Lovenia melanjutkan studi ke Amerika Serikat. Tentunya program ini mengantarkan Lovenia menjadi salah satu generasi muda Indonesia yang siap menimba ilmu di kancah internasional. Usai mengikuti tahapan pembekalan penerima beasiswa Garuda gelombang 1 tahun 2026 di Jakarta, Lovenia membagikan kisah perjalanannya hingga berhasil diterima di University of California, Berkeley, Amerika Serikat pada program studi Earth and Planetary Sciences.
Pencapaian tersebut sekaligus menjadikannya sebagai generasi pertama di keluarganya yang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri melalui beasiswa Garuda. Di UC Berkeley, Lavenia akan mendalami ilmu kebumian dengan fokus pada bidang hidrometeorologi, maritim, atmosfer, konservasi lingkungan, serta pengembangan teknologi untuk mitigasi bencana. Ketertarikannya pada bidang tersebut tumbuh sejak mengikuti Olimpiade Sains Nasional Kebumian. Saya sebenarnya adalah generasi pertama di keluarga saya yang berhasil ke luar negeri dan juga mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Saya sangat bisa merasakan bahwa mereka sangat terharu dan sangat berbahagia karena mereka sudah tahu bagaimana usaha saya dari kecil, dari SD, SMP, SMA untuk memupuk setiap portofolio dan juga apa yang sudah saya achieve sampai dengan sekarang. Puji Tuhan, sangat bersyukur sudah mendapatkan beasiswa Garuda karena it is such a privilege. Gak banyak orang yang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. It's like such an honor. Dan terutama saya juga mengincar kampus yang bagus dan lumayan mahal di Amerika. Dan tentunya dengan dana saya pribadi saya tidak mungkin bisa ke sana. Saya di situ menemukan sebuah passion atau sebuah interest baru ke arah kebumian, lebih terutama kepada hydrometeorological. Jadi tentang ilmu kelautan dan juga ilmu atmosfer. Nah, kemudian karena proses lomba tersebut, saya juga ingin semakin terjun ke dunia tersebut. Sehingga saya mencari mana sekolah yang bagus untuk Earth and Planetary Science. Lavenia berharap ilmu yang diperolehnya dapat berkontribusi bagi pengembangan teknologi kebencanaan dan pelestarian lingkungan di Indonesia. Ia juga mengapresiasi kehadiran beasiswa Garuda yang dinilainya membuka peluang lebih luas bagi generasi muda Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di kampus-kampus terbaik dunia. Saya sebenarnya adalah generasi pertama di keluarga saya yang berhasil ke luar negeri dan juga mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Saya sangat bisa merasakan bahwa mereka sangat terharu dan sangat berbahagia karena mereka sudah tahu bagaimana usaha saya dari kecil, dari SD, SMP, SMA untuk memupuk setiap portofolio dan juga apa yang sudah saya achieve sampai dengan sekarang. Puji Tuhan, sangat bersyukur sudah mendapatkan beasiswa Garuda karena it is such a privilege. Gak banyak orang yang bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. It's like such an honor. Dan terutama saya juga mengincar kampus yang bagus dan lumayan mahal di Amerika. Dan tentunya dengan dana saya pribadi saya tidak mungkin bisa ke sana. Saya di situ menemukan sebuah passion atau sebuah interest baru ke arah kebumian, lebih terutama kepada hydrometeorological. Jadi tentang ilmu kelautan dan juga ilmu atmosfer. Nah, kemudian karena proses lomba tersebut, saya juga ingin semakin terjun ke dunia tersebut. Sehingga saya mencari mana sekolah yang bagus untuk Earth and Planetary Science. Saya juga berharap semoga tidak hanya anak-anaknya yang diberikan sebuah prestige untuk belajar sejauh mungkin, tapi juga guru-guru dan juga sistem tenaga pengajar di Indonesia itu bisa semakin didukung. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga para jajaran pemerintah yang sudah mendukung kontribusi adanya beasiswa Garuda tahun ini dan juga tahun kedepannya. Saya berharap semoga beasiswa ini dapat terus dilanjutkan sehingga banyak anak Indonesia yang bisa semakin terbang mendunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang penerima paket senjata api rakitan dibekuk petugas kepolisian setelah pengiriman senpi ilegal melalui pelabuhan Bakauheni digagalkan. Bahkan pelaku yang juga merupakan warga Lampung Timur ini merupakan seorang pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di Pulau Jawa. Jalan. Petugas kepolisian sektor kawasan pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan menangkap YY, penerima paket senjata api rakitan di wilayah Cikarang Selatan, Jawa Barat. Tanpa perlawanan, pria warga Kabupaten Lampung Timur itu langsung digelandang petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku memesan senjata api rakitan ini untuk digunakan saat melakukan aksi kejahatan. Tersangka juga mengaku sebelum memesan senpi, ia telah 3 kali melakukan aksi curanmor di wilayah Cikarang. Penangkapan tersangka merupakan hasil pengembangan pengungkapan paket senpi ilegal di pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Saat itu petugas menemukan 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, berikut 4 butir amunisi aktif di paket kiriman travel antar provinsi. Dalam kasus ini, pengiriman senpi rakitan berinisial S masih dalam pengincaran dan telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Saudara S memberitakan
si rektor tadi seperti yang saya sampaikan, saudara RS, untuk mengirimkan senjata api rakitan ini ke Jakarta, tepatnya di Cikarang Selatan itu, untuk mereka gunakan. Yang pastinya yang seperti saya sampaikan diduga untuk bekal mereka untuk melakukan aksi curanmor. Artinya si SS ini warga Cikarang apa warga Jabung nih Pak? Warga Jabung, semua dari mereka adalah warga Jabung. Untuk otaknya sendiri apakah DPO ini atau yang dua ini? Yang DPO, saudara S. Untuk dari hasil pemeriksaan yang kami dalami bahwa mereka sudah kurang lebih 1 mingguan mereka sudah melaksanakan aksi melakukan pencurian sepeda motor. Petugas terus mengembangkan penyidikan untuk memburu pengiriman senpi. Sementara tersangka YY dijerat dengan pasal kepemilikan senjata api ilegal serta pasal lain yang berkaitan dengan tindak pidana curanmor. Dari Lampung Selatan, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga warga Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Sumatera Selatan, diduga menjadi korban kekerasan kakak kandungnya. Aksi kekerasan ini juga terekam kamera korban dan dilaporkan ke kantor polisi. Seorang ibu rumah tangga Eva Arni, warga Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Sumatera Selatan, diduga menjadi korban kekerasan kakak kandungnya berinisial MA. Aksi kekerasan terekam kamera korban saat keduanya terlibat cekcok di jalan dan disaksikan sejumlah warga. Menurut kesaksian korban saat itu, pelaku mendatangi rumah korban dengan tujuan menemui anak korban. Namun tanpa alasan jelas, pelaku cekcok dengan korban dan langsung menganiaya. Akibat kekerasan ini, korban mengalami luka robek pada bagian bibir dan melaporkan pelaku ke SPKT Polrestabes Palembang. Ini kan lama cekcok ya, mulai teguran sudah lama kan, masalah anak lah kan. Nah, jadi dia ini kan tahunya kesalahan kami baik, tidak tahu salah dia. Anak dia ini kan galak juga ngambil barang-barang aku nih tadi. Jadi anak aku ini jahil juga kan, dibalas juga oleh anak aku ini tadi. Ngambillah sendal dia kemarin itu, aku tidak tahu kan namanya anak aku ngambil sendal itu. Nah, tahu-tahu pagi-pagi ini aku warung sama anak aku nih tadi, ngacaplah anak aku nih tadi, ngacap anak aku nih tadi itu langsung nangani anak aku sampai ruko di sini dia deret perut dia kan, itu tegak aku larang kan apa udah aku ngomongin, langsung berbala kan itu kan. SPKT menerima pengaduan dari pelapor bahwa telah terjadi dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh terlapor, yang bahwasanya terlapor tersebut kakak kandung korban sendiri dari korban. Dugaan awal mula permasalahan adalah dugaan adanya perselisihan antara anak dari pelapor dan anak dari pelaku. Hingga kini laporan korban sudah diterima pihak kepolisian dan akan diteruskan ke Satreskrim Polrestabes Palembang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, waspadalah saat berkenalan dengan orang lain melalui media sosial. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang perempuan muda mengaku menjadi korban penyekapan dan juga penganiayaan yang diduga dilakukan kekasihnya yang dikenal dari media sosial. Korban melaporkan kejadian ke Polres Metro Bekasi. Nasib tragis dialami Tika Septiani, perempuan 25 tahun warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban mengalami luka di wajah, mata, dan tangan yang diduga dianiaya oleh kekasih. Selain luka fisik, korban juga mengaku mengalami trauma karena sempat disekap di dalam rumah kontrakan dan tidak diperbolehkan keluar. Menurut keterangan korban, peristiwa kekerasan terjadi di dalam rumah kontrakan di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Terduga pelaku yang dikenal melalui media sosial itu disebut kerap melakukan kekerasan fisik tanpa alasan jelas. Tidak kuat menahan kekerasan yang dialami, korban akhirnya melarikan diri melalui jendela saat terduga pelaku tidak berada di rumah. Usai berhasil kabur, korban bersama keluarganya melaporkan dugaan penganiayaan ke Polres Metro Bekasi. Jadi emang sebelumnya kami udah berantem terus. Selama 1 minggu itu
dia udah membabi buta tuh. Dari sebelumnya mah masih normal aja, berantem, jeda, baikan gitu-gitu. Terus di 1 minggu terakhir ini dia benar-benar udah hilang kesadaran. Mukulin tuh udah terus tiap hari. Mau dia lagi tenang, mau lagi emosi tuh tetap mukul. Mengenal si pria ini sudah berapa lama? Kalau kenalnya itu punya hubungan sama dia udah 1,5 tahun. Terus di 6 bulan terakhir ini dia emang udah mulai main tangan. Cuman baru parahnya ini di minggu-minggu ini. Cara kenalnya seperti apa sih? Kenalnya dari sosial media. Tidak terbatas perlakuan pelaku, korban dan keluarga melaporkan kejadian ke Polres Metro Bekasi agar terduga pelaku segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Saat ini kasus masih dalam penanganan dan penyidikan Satreskrim Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Rusia serang pelabuhan Kormorsk, informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani memimpin langsung sholat jenazah ayahnya, mantan Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani di Doha. Ribuan jemaah memadati masjid untuk memberikan penghormatan terakhir kepada tokoh yang memimpin Qatar selama hampir 2 dekade tersebut. Ribuan warga Qatar memadati Masjid Imam Muhammad bin Abdul Wahab di Doha untuk mengikuti sholat jenazah mantan Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Rekaman menunjukkan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bersama anggota keluarga pengusaha membawa peti jenazah Sheikh Hamad memasuki masjid yang penuh sesak oleh para pelayat. Setelah prosesi sholat jenazah, Sheikh Hamad dimakamkan di pemakaman Lusail sesuai keterangan Diwan Amiri Qatar. Sheikh Hamad memimpin Qatar sejak 1995 hingga 2013 sebelum menyerahkan kekuasaan kepada putranya Sheikh Tamim. Pemerintah Qatar mengumumkan Sheikh Hamad wafat pada Minggu pagi dalam usia 74 tahun dan menetapkan masa berkabung nasional selama 4 hari. Sejumlah negara Arab termasuk Uni Emirat Arab, Yordania, Kuwait, Bahrain, dan Lebanon juga menyatakan masa berkabung dan memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang sebagai bentuk penghormatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, di tengah konflik yang juga masih berlangsung di jalur Gaza, sekelompok relawan berupaya menyelamatkan ratusan artefak dan juga benda bersejarah agar tidak rusak akibat perang. Mereka menilai pelestarian warisan budaya merupakan upaya menjaga identitas dan sejarah bangsa Palestina. Sebuah tim relawan muda di Khan Yunis, jalur Gaza Selatan, berupaya menyelamatkan ratusan artefak dan benda bersejarah dari ancaman kerusakan akibat perang. Rekaman menunjukkan para relawan membersihkan, merawat, dan menyimpan benda-benda bersejarah ke dalam kotak penyimpanan khusus yang dilengkapi label identitas. Koleksi tersebut disimpan di Mayasim Association for Culture and Arts yang berada di tengah kawasan penampungan warga pengungsi di Khan Yunis. Tim yang dibentuk pada akhir 2024 ini beranggotakan 20 relawan dan bertugas mengumpulkan artefak dari koleksi pribadi warga, memindahkannya ke lokasi yang lebih aman, serta mendata setiap benda dalam basis data digital. Hingga saat ini lebih dari 600 artefak dan benda warisan budaya berhasil diselamatkan dari berbagai wilayah di Gaza, termasuk Khan Yunis, Deir al-Balah, Gaza Tengah, dan Kota Gaza. Para relawan menegaskan bahwa menjaga artefak berarti menjaga identitas dan ingatan kolektif masyarakat Palestina agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Menurut UNESCO, hingga April 2026, sedikitnya 164 situs budaya dan warisan sejarah di Gaza telah mengalami kerusakan akibat konflik,
termasuk bangunan bersejarah, museum, monumen, tempat ibadah, dan situs arkeologi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menerima kunjungan tim nasional sepak bola Mesir beserta jajaran pelatih di kota New Alamein. Pertemuan juga digelar sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian bersejarah Mesir di Piala Dunia 2026. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menyambut langsung para pemain dan staf pelatih timnas Mesir di New Alamein pada Sabtu. Dalam pertemuan tersebut, El-Sisi menyalami satu persatu para pemain sebelum menyampaikan apresiasi atas perjuangan mereka di Piala Dunia 2026. El-Sisi menyatakan bahwa penampilan timnas Mesir telah membuat seluruh rakyat bangga. Menurutnya, perjuangan para pemain tidak hanya menunjukkan kemampuan dan daya saing, tetapi juga menjunjung tinggi sportivitas dan nilai-nilai positif. Presiden Mesir juga menyebut negaranya memiliki potensi besar untuk melahirkan lebih banyak talenta sepak bola berkelas dunia. Dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 120 juta jiwa, El-Sisi menilai Mesir mampu melahirkan lebih banyak pemain seperti Mohamed Salah dan bintang-bintang lainnya. Perjalanan Mesir di Piala Dunia 2026 berakhir pada babak 16 besar setelah takluk 2-3 dari Argentina pada 7 Juli. Meski demikian, pencapaian tersebut menjadi sejarah baru bagi The Pharaohs karena untuk pertama kalinya mereka berhasil lolos ke fase gugur dalam 4 penampilan mereka di Piala Dunia. Penampilan impresif itu menjadi catatan penting bagi sepak bola Mesir dan diharapkan menjadi motivasi bagi generasi berikutnya untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, topan Bavi menerjang wilayah Cina Timur dan juga memaksa pemerintah melakukan evakuasi besar-besaran. Jutaan warga dipindahkan ke tempat yang lebih aman menyusul ancaman angin kencang, hujan lebat, dan banjir di sejumlah wilayah. Topan Bavi mendarat di Provinsi Zhejiang pada Sabtu malam dengan kecepatan angin maksimum sekitar 144 km per jam. Badan Meteorologi China menyatakan badai ini membuat hujan deras dan juga angin kencang yang berpotensi memicu banjir serta tanah longsor. Pemerintah China menaikkan status siaga dan evakuasi lebih dari 1,7 juta warga di Provinsi Zhejiang. Di Shanghai, puluhan ribu penduduk dari wilayah rawan juga dipindahkan ke lokasi yang lebih aman. Akibat dampak topan, ratusan penerbangan dibatalkan, layanan kereta api berkecepatan tinggi dihentikan sementara, serta operasional pelabuhan dan feri ikut terganggu. Pihak berwenang juga mengimbau masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah hingga kondisi dinyatakan aman. Sebelum mencapai daratan Cina, topan Bavi lebih dahulu melintasi wilayah selatan Jepang dan bagian utara Taiwan. Di Taiwan, lebih dari 100 orang dilaporkan mengalami luka akibat cuaca buruk dan angin kencang. Meski kekuatannya diperkirakan berangsur melemah, setelah mendarat, otoritas Cina tetap mengingatkan adanya risiko hujan ekstrim dan banjir di sejumlah wilayah dalam beberapa hari ke depan. Topan Bavi menjadi topan kedua yang juga menghantam Cina dalam waktu lebih dari sepekan, menambah tantangan bagi upaya penanganan bencana di negara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, citra udara memperlihatkan luasnya kerusakan akibat kebakaran hutan mematikan di Los Galardos, Spanyol Selatan. Setelah berhari-hari berjuang memadamkan api, otoritas setempat menyatakan kebakaran berhasil dikendalikan pada Minggu. Rekaman udara yang dirilis Garda Sipil Spanyol memperlihatkan hamparan lahan yang hangus terbakar akibat kebakaran hutan. Jejak kebakaran tampak membentang di berbagai titik dengan vegetasi yang hampir seluruhnya musnah. Menurut pemerintah daerah Andalusia, bencana ini menyebabkan 12 orang meninggal dunia dan menghanguskan sekitar 7.000 hektar lahan. Api diketahui menjalar hingga mencapai sekitar 40 km. Sekitar 1.000 warga yang sempat dievakuasi kini mulai diizinkan kembali ke rumah masing-masing secara bertahap. Meski demikian, petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan pengawasan untuk mencegah munculnya titik api baru. Petugas juga terus mengamankan perimeter kawasan terbakar serta menyisir lokasi untuk memastikan tidak ada lagi titik panas yang dapat memicu kebakaran susulan. Kebakaran mulai terjadi pada Kamis di Provinsi Almeria dan dengan cepat meluas akibat tiupan angin kencang. Garda Sipil Spanyol masih menyelidiki penyebab kebakaran termasuk dugaan adanya kabel listrik yang putus. Hingga kini penyebab resmi insiden tersebut masih dalam proses penyelidikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Amerika Serikat mengklaim bahwa telah melancarkan serangan militer gelombang ketiga terhadap Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman yang juga diklaim menunjukkan operasi tersebut sebagai respon atas dugaan serangan Iran terhadap kapal dagang di Selat Hormuz. Menurut CENTCOM, rekaman menampilkan jet tempur yang lepas landas dari kapal induk angkutan laut Amerika Serikat, pesawat yang sedang beroperasi di udara serta peluncuran rudal dari platform angkatan laut menuju sejumlah target di wilayah Iran.
Meski demikian, tanggal dan lokasi persis rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Kentkom menyatakan pasukan Amerika Serikat menyerang sekitar 140 target militer Iran dengan menggunakan amunisi presisi yang diluncurkan dari pesawat tempur, drone, dan juga kapal perang. Target yang dihantam meliputi fasilitas rudal dan drone, kemampuan angkatan laut, gudang penyimpanan amunisi, jaringan komunikasi, serta pos pengawasan di wilayah pantai. Kentkom menyebut operasi terbaru ini menjadikan total lebih dari 300 target militer Iran telah dihantam dalam rangkaian operasi yang diklaim bertujuan melemahkan kemampuan Iran menyerang kapal-kapal sipil di Selat Hormuz. Militer Amerika Serikat juga mengatakan operasi pengamanan mereka telah membantu lebih dari 800 kapal komersial dan sekitar 400 juta barel minyak mentah melintasi jalur pelayaran strategis tersebut. Ketegangan antara Washington dan juga Teheran kembali meningkat setelah Amerika Serikat sebelumnya menyerang sekitar 90 target militer Iran. Iran kemudian membalas dengan serangan rudal dan drone yang juga menargetkan fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain, Kuwait, Qatar, dan Yordania. Washington menyatakan tindakan itu dilakukan setelah Iran diduga telah melanggar gencatan senjata dengan menyerang 3 kapal dagang di Selat Hormuz. Di sisi lain, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menuduh Amerika Serikat melakukan pelanggaran besar terhadap nota kesepahaman yang ditandatangani kedua negara pada 17 Juni lalu. Sejak penandatanganan kesepakatan tersebut, kedua pihak terus saling menuduh melanggar gencatan senjata sehingga menimbulkan keraguan atas kelanjutan proses negosiasi yang sebelumnya diharapkan dapat meredakan konflik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di kota Vina Bel Mar, Chili. Sebuah mobil yang juga dikemudikan anggota Angkatan Laut Chili di luar jam dinas menabrak pasar rakyat, menyebabkan 6 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Rekaman video memperlihatkan petugas kepolisian memasang garis pengaman di lokasi kejadian. Mobil yang terlibat kecelakaan terlihat mengalami kerusakan parah dan dievakuasi menggunakan mobil derek. Menurut keterangan saksi, kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi sebelum kehilangan kendali, menerobos pembatas jalan, lalu menabrak pedagang dan pengunjung pasar yang sedang beraktivitas. El auto se desvió hacia la gente. El auto pasó la solera y arrastró toda la gente hacia allá. Ya, y después se sintió un estruendo. Seguramente parece que chocó con un toldo, no sé con qué, ya después quedó el griterío. Pero también tengo otras versiones de otras personas que dicen que al auto lo chocaron por atrás. Ya, eso yo no lo puedo corroborar porque yo no lo vi. 3 perempuan dan 3 laki-laki dilaporkan meninggal dunia dalam insiden ini, sementara 7 korban lainnya dilarikan ke rumah sakit Dr. Gustavo Fricke dan dilaporkan tidak mengalami kondisi yang mengancam jiwa. Kepolisian Chili menyatakan pengemudi merupakan seorang kopral angkatan laut yang sedang tidak bertugas. Ia telah diamankan dan menjalani tes alkohol, sementara kejaksaan membuka penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Angkatan Laut Chili juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta menyatakan akan bekerja sama sepenuhnya dalam proses penyelidikan yang tengah berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan warga menggelar aksi marcha di kota Przemyśl, Polandia untuk memperingati pembantaian Volhynia pada tahun 1943 dan mereka menuntut pemerintah Ukraina menyampaikan permintaan maaf dan memberikan kejelasan mengenai para korban yang tewas dalam peristiwa tersebut. Para peserta aksi berjalan membawa bendera Polandia, menyalakan suar merah, serta membawa karangan bunga dan spanduk. Aksi ini digelar untuk mengenang ribuan warga Polandia yang menjadi korban pembantaian di wilayah Volhynia pada masa Perang Dunia Kedua. Penyelenggaraan aksi menyatakan Ukraina harus mengakui kejahatan masa lalu, melakukan ekshumasi terhadap para korban, serta menghentikan penghormatan terhadap tokoh nasionalis Stepan Bandera yang juga dianggap bertanggung jawab atas pembantaian tersebut. Każdy człowiek ma prawo do pochówku, nawet bandyta. Nawet Stefan Bandera ma swój grób. Nasi rodacy grobów nie mają. I dzisiaj z tego miejsca domagamy się twardej, stanowczej polityki wobec Ukrainy. Peringatan tragedi Volhynia digelar di berbagai kota di Polandia untuk mengenang peristiwa Bloody Sunday pada tahun 1943. Pemerintah Polandia menggolongkan pembantaian yang dilakukan Organisasi Nasionalis Ukraina atau UON dan juga Tentara Pemberontak Ukraina atau UPA sebagai tindakan genosida. Sementara Ukraina menyebutnya sebagai tragedi Volhynia dan juga menilai peristiwa itu merupakan bagian dari konflik bersenjata pada masa perang. Perbedaan pandangan mengenai sejarah tersebut kembali memanas setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan nama kehormatan kepada satuan militer yang terkait dengan UPA. Sebagai respon, Presiden Polandia Karol Nawrocki juga menarik kembali penghargaan negara yang pernah diberikan kepada Zelensky. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, gunung berapi Popocatépetl di Meksiko kembali menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. Dalam 24 jam terakhir, gunung ini tercatat mengeluarkan puluhan semburan berintensitas rendah yang juga membawa uap air gas vulkanik dan abu ke udara. Rekaman video dari kawasan Tamakas, negara bagian Puebla, memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung dari kawah gunung Popocatépetl dan juga bergerak ke arah barat. Pusat Nasional Pencegahan Bencana Meksiko atau GENPRIDE melaporkan selama 24 jam terakhir terjadi 80 kali semburan berintensitas rendah dari gunung tersebut. Selain itu, otoritas juga mencatat aktivitas getaran vulkanik berdurasi 4 menit dengan frekuensi tinggi dan juga amplitudo rendah. Meski demikian, status gunung Popocatépetl masih berada pada level siaga kuning fase 2 yang menandakan gunung dalam kondisi aktif namun belum menunjukkan tanda-tanda erupsi besar dalam waktu dekat. Pihak berwenang juga mengingatkan aktivitas saat ini masih berpotensi menyebabkan hujan abu serta lontaran material pijar di sekitar kawah. Warga dan wisatawan pun juga diminta mematuhi larangan memasuki zona berbahaya dalam radius 12 km dari kawah demi menghindari risiko yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas vulkanik. Popocatépetl juga merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Meksiko dan terletak di antara negara bagian Puebla Morelos serta negara bagian Meksiko. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memerintahkan seluruh bendera negara di wilayah Amerika Serikat dikibarkan setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada Senator Lindsey Graham yang meninggal dunia pada Sabtu lalu. Bendera Amerika Serikat di Gedung Putih berkibar setengah tiang pada Minggu waktu setempat. Melalui akun Truth Social, Donald Trump meminta seluruh bendera di Amerika Serikat diturunkan hingga setengah tiang sebagai penghormatan terakhir untuk Lindsey Graham. Kantor Graham sebelumnya menyatakan sang senator meninggal dunia setelah mengalami sakit mendadak dalam waktu singkat di usia 71 tahun. Lindsey Graham merupakan senator dari Carolina Selatan yang telah menjabat sejak tahun 2003 dan dikenal sebagai salah satu sekutu terdekat Donald Trump dalam berbagai isu kebijakan luar negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Majelis Rakyat Suriah yang juga baru resmi memilih Abdul Hamid Al-Awwaq sebagai ketua parlemen dalam sidang perdana yang digelar di Damaskus. Pemilihan ini menandai langkah baru dalam transisi politik Suriah pasca berakhirnya pemerintahan Bashar al-Assad. Ratusan anggota Majelis Rakyat Suriah menghadiri sidang perdana parlemen baru yang digelar di ibu kota Damaskus. Dalam pemungutan suara yang diikuti 206 anggota, Abdul Hamid Al-Awwaq berhasil meraih 99 suara dan mengungguli 2 kandidat lainnya. Al-Awwaq dikenal sebagai mantan hakim dan akademisi hukum konstitusi yang sebelumnya terlibat dalam penyusunan deklarasi konstitusional Suriah. Pembukaan sidang ditandai pidato anggota tertua majelis Osama Al-Assaf yang menyebut momen tersebut sebagai awal dari era baru bagi Suriah setelah bertahun-tahun dilanda konflik dan krisis politik. Majelis Rakyat yang beranggotakan 210 orang ini memiliki wewenang mengusulkan dan menyetujui undang-undang serta menyiapkan landasan bagi pemilu nasional dan konstitusi permanen di masa mendatang. Pemerintah transisi Suriah mengambil alih kekuasaan pada Desember 2024 dengan Presiden transisi Ahmad al-Shara komitmen membangun pemerintahan yang lebih inklusif dan representatif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.